bukan cuma dengerin pengalaman, tapi juga sharing insight baru. Oke, sekarang kita akan memasuki sesi yang nggak kalah menarik, tetap asik. Sorry. Kita akan masuk ke sesi Q&A. Boleh untuk teman-teman yang mau bertanya kepada Kak Nuhi ataupun Mas Ainur, silakan raise hand, perkenalkan diri, nama dan domisili, serta ingin bertanya kepada siapa. Boleh juga untuk teman-teman yang mau bertanya lewat kolom chat, tulis juga nama dan domisilinya ya. Oke, em, Oke, ini ada pertanyaan dari KL dari Manado. Halo KL, dia nanya untuk gimana caranya biar tetap konsisten Mas Ainur dan Kanuhi karena sulitnya itu buat merawatnya secara konsisten. Kadang lagi sibuk jadi kelupaan, taunya pas lagi dicek ternyata tanamannya udah mati. Jadi ini untuk cara konsisten merawatnya ya Mas ya. Boleh, Mas Nuhi, menurut Mas Ainur, gimana untuk kita konsisten dalam merawat tanaman kita? Kan sering aja nih kelupaan. Nah, pas dilihat ternyata tanamannya itu udah mati. Iya, Kak Asri. Jadi banyak sih, banyak kasus sih itu. Termasuk saya juga pernah ngalamin kayak gitu tuh. Jadi ketika tugas kantor lagi banyak-banyaknya seminggu full, tapi tiba-tiba tapi tanaman saya nggak sampai mati sih. Jadi jadi layu Hmm. aja, layu aja. Nah, eh kalau saya sih simple kayak dari tadi tadi yang nanya Kak siapa Kak KL L ya, dari Manado. ya Kak L dari Manado. Jadi KL bisa ini dulu KL apa namanya belajar tanaman-tanaman yang simple yang nggak butuh banyak air dulu sebenarnya kayak kaktus itu jadi kayak tanaman-tanaman hias nggak ada masalah di awal untuk fase pembelajaran itu nggak ada masalah misal tanaman-tanaman yang tadi saya sampaikan nggak butuh banyak air kaktus kaktus tuh mau 1 minggu nggak disiram pun nggak ada masalah gitu jadi yang penting nanti pola penyiramannya dikasih kayak kain. Jadi ada kain yang bisa nyerap air itu. Nah, itu dihubungkan ke dalam bak yang ada airnya. Nah, jadi nanti si kain itu akan nyerap air ke atas untuk bisa masuk ke media tanamnya si tanaman tersebut. Nah, itu eh, sangat simpel tapi juga sangat membantu kita sebagai petani rumahan untuk meskipun nggak disiram tiap hari juga nggak ada masalah. Yang penting stok air di dalam bak yang ada di bawah potnya itu masih ada. Nah, banyak kok itu banyak banyak sekali hack-hack atau ya modifikasi-modifikasi pot di sosial media di YouTube tuh banyak banget KL bisa di searching banyak sekali. Mungkin itu Kak Asri. Oke, baik Mas Ainur, terima kasih untuk penjelasannya. Semoga bermanfaat ya. Oke, ini ada pertanyaan juga dari Kak Hanifa dari Padang. Jenis tanaman apa saja yang paling mudah dirawat oleh pemula di lingkungan perkotaan
dan seberapa sering tanaman di dalam pot, harus diberi nutrisi tambahan. Boleh, untuk, Mas Ainur dan Kak Nuhi boleh minta rekomendasinya untuk tanaman yang cocok, dirawat untuk pemula? Belum boleh, Kak Nuhi dulu mungkin, Kak Asri. Iya boleh, Kak Nuhi boleh silahkan. Oke, terima kasih Pak Ainur. Jadi kalau dari saya sendiri, tadi yang dibilang Pak Ainur, saya tuh melihara kaktus yang itu sangat cukup kuat untuk ketahanannya, karena kan kaktus kan bisa hidup di lahan yang minim air, dan itu bisa menjadi salah satu tanaman untuk pemula banget. Dan selanjutnya, aku itu pernah menanam, aku pernah ikut menanam padi sih sama mbahku itu di sawah. Dan tapi perawatan padi itu kan kalau ditanam satu kan nggak mungkin harus banyak ya. Dan aku menyarankan untuk pemula itu selain dengan mencari apa tanaman yang cocok untuk ditanam, juga untuk belajar manajemen waktu, mungkin bisa di style alarm seperti itu. Apabila waktunya disiram, disiram, karena uh, tidak tidak menutup kemungkinan juga kita lupa karena tidak ada yang reminder. Atau seperti yang Mas Ainur tadi bilang, benar banget, aku pernah menggunakan rock wool sih, rock wool untuk menyambungkan lubang-lubang pot yang di bawah itu ke dalam air, tapi airnya itu yang di dalamnya ada ikan. Jadi itu sudah ada nutrisinya dan juga sudah komplit untuk nutrisi tanaman. Saya kembalikan ke Mas Ainur. Ya, izin nambahin Kak Asri. Iya. Ya, ya itu bener tuh, bener banget tuh yang disampaikan Kak Nuh itu. Jadi kayak tadi kalau mau KL yang dari Manado tadi ya, ketika kelupaan nggak nyiram, nah itu bisa jadi solusi tuh KL. Jadi rock wools ya, pakai rock wools, nah itu kan udah bisa nyerap air. Jadi selama airnya masih ada, meskipun di dalamnya nggak ada ikan, nah itu nutrisinya bisa ditambahin 2 minggu sekali, itu cukup cukup banget. Jadi nggak perlu yang setiap hari harus harus ngasih nutrisi teman-teman. Jadi kalau pertanyaannya Kak Hanifa tadi, yang paling mudah dirawat ya untuk oleh pemula, kalau sayur ya kangkung, bayam, kemudian selada itu sangat sangat bersahabat dengan pemula, Kak Hanifa. Jadi seberapa sering tanaman di dalam pot harus diberi nutrisi tambahan. Tidak terlalu sering, cukup 2 minggu sekali yang kayak saya sampaikan tadi. Jadi yang apa ya, yang unik tapi seru, tanaman itu teman-teman ya, semakin dia dimanjakan itu kayak manusia sebenarnya. Semakin dia dimanjakan, semakin dia juga rentan terhadap penyakit sebenarnya. Jadi kalau teman-teman terlalu apa namanya, terlalu memaksakan, misalkan tanamannya pengen bagus banget, jadi tiap hari dipupuk. Saya bisa pastikan, coba tanaman teman-teman pupuk tiap hari, saya bisa pastikan itu dapat 1 minggu malah layu dia, kering kemudian mati. Nah, tanaman itu juga punya jadwal sendiri. Misalkan kayak saya itu nggak perlu yang sesering itu, tapi 2 minggu sekali cukup. Kemudian kayak eh, tanaman tanaman sayur yang ada buahnya kayak cabai, tomat, itu biasanya saya mupuk itu paling paling sering 1 minggu sekali. Nah, tapi jadi nggak harus yang setiap hari. Kemudian nyiram juga teman-teman yang sudah masuk di fase nanam cabai, nanam tomat, nanam sayuran yang agak-agak tricky begitu, itu juga butuh perlakuan yang namanya stres air, teman-teman. Nah, jadi saya sering tuh ngelakuin perlakuan metode stres air ke tanaman-tanaman saya. Jadi gunanya adalah ketika dia kekurangan air dan ketika air masuk di waktu yang sangat dia butuhkan, itu perkembangannya akan sangat pesat, teman-teman.
Jadi perkembangannya akan sangat bagus. Nah, makanya banyak sih perlakuan-perlakuan yang begitu, yang stres air itu bisa dilakukan. Nah, jadi saya maksudnya gini teknisnya. Jadi saya lihat tanaman saya misalkan cabai 3 hari udah nggak hujan nih, atau 4 hari dalam 1 minggu tuh nggak hujan biasanya. Nah, saya baru siram tuh biasanya di hari keempat, ketika dia sudah agak layu. Nah, itu namanya memberi perlakuan stres air, teman-teman. Karena sebenarnya tanaman itu punya daya tahan, atau mereka itu sebenarnya apa namanya? Sebenarnya mereka juga secara alami juga pengen hidup gitu. Nah, teman-teman kalau 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 melihat tanaman-tanaman yang sebenarnya jarang dirawat, itu malah banyak yang subur. Jadi kalau yang melakukan tuh pasti relate. Jadi misalkan cabai itu kalau yang dibiarin karena kita lupa berbulan-bulan nggak diurus, jadi justru dia malah berbuah gitu loh. Karena sebenarnya dalam dalam sifat alami tanaman itu mereka punya punya kemampuan hidup yang sebenarnya mereka juga pengen hidup gitu loh. Jadi juga Mas Ainur, Kak Nuhi, terima kasih untuk informasinya. Lalu kita ada next pertanyaan dari Kak Viana dari NTT. Apakah ini izin bertanya, apakah urban gardening di lingkungan padat penduduk memiliki risiko terhadap hama dan hewan liar? Lalu bagaimana pengelolaan yang baik agar terhindar dari hama seperti lalat dan hewan liar seperti ular? Karena seperti kita ketahui, bahwa di daerah Bali, tepatnya di Kintamani, itu karena pengelolaan pupuk yang bisa menggunakan lalat, sehingga di Kintamani terkenal dengan daerah yang banyak lalat. Boleh, silakan Mas Ainur dibantu. iya, Kak Viana ya, dari NTT. Ya, Kintaman itu memang terkenal banyak lalat karena mereka produksi pupuk di sana banyak, kayak terutama untuk pupuk kandang. Nah, pupuk pupuk yang undang lalat, terutama pupuk kandang, itu karena yang pertama pupuknya itu belum matang, itu pasti. Jadi aromanya yang masih menyengat, aroma kotoran hewannya masih menyengat, itu pasti mengundang lalat. Nah, gimana caranya biar tidak mengundang lalat ketika kita melakukan aktivitas pertanian di rumah? Nah, beli pupuknya yang kemasan kecil aja, Kak, dan yang pastikan yang sudah matang proses fermentasinya. Nah, jadi pupuk yang proses fermentasinya itu sudah matang, justru dia tidak berbau kotoran hewan. Jadi ya sudah tidak berbau. Jadi makanya faktor atau indikator pupuk itu sudah matang kan sebenarnya ada 3. Satu, warnanya sudah lebih pekat dari warna sebelumnya. Yang kedua, aromanya sudah tidak menyengat. Nah, yang ketiga, teksturnya sudah gembur. Jadi tidak nggak lengket lagi begitu loh. Nah, itu sebenarnya yang jadi kendala kenapa kok pupuk misalkan banyak didatengin lalat. Ya salah satunya karena belum matang itu tadi. Itu sih Kak Asri. Oke. Baik, Mas Ainur, terima kasih ya. Kita next pertanyaan boleh mungkin masih ada waktu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini kita ada dari Kak Destin dari Bogor. Katanya, mengapa beberapa tanaman lebih cocok ditanam di tempat tertentu dan bagaimana pengaruh pupuk terhadap pertumbuhan tanaman? Oke, mungkin aku izin menjawab, boleh Kak Asri? Iya, boleh, boleh. Silakan, Kak. Jadi beberapa tanaman itu dicocok ditanam di tempat tertentu. Yang pertama pastinya karena adanya perbedaan iklim dari tanah satu dan tanah yang lain. Selanjutnya juga jenis tanahnya beda, mulai dari tanah berpasir, cepat kering, mungkin cocok untuk seperti semangka ya. Tapi kayak tanah lempung atau berhumus itu kan bisa menyimpan air. Jadi cocok untuk tanaman padi dan sayuran. Serta
biasanya masing-masing tanah itu juga memiliki pH-nya masing-masing, mulai dari asam Hmm. dan selanjutnya ada kandungan bahan organik. Jadi di topografi bagian atas tanah itu kan ada horizon O yang dimana itu mengandung banyak banget bahan-bahan organik, terus juga ketersediaan air. Jadi tanaman yang butuh air tinggi mungkin bisa disesuaikan dengan tempatnya dan juga sebaliknya. Terus di masing-masing Hmm. tanah juga atau tempat itu tergantung dengan intensitas cahaya matahari karena tumbuhan kan juga perlu fotosintesis. Jadi mereka membutuhkan cahaya matahari berdasarkan uh, jenis tanaman mereka masing-masing. Mungkin seperti kaktus itu kan nggak punya daun ya, jadi mereka rentan Hmm. bertahan di daerah yang minim air. Tetapi seperti Hmm. kangkung dan yang lain-lainnya, mereka memiliki daun yang banyak, jadi klorofilnya banyak dan membutuhkan cahaya matahari yang banyak juga. Terus juga pengaruh pupuk terhadap pertumbuhan tanaman itu yang pertama kan ada 3 unsur paling penting di pupuk ya, yaitu nitrogen, terus fosfor dan kalium. Untuk nitrogen itu untuk pertumbuhan daun, terus fosfor itu akar dan bunga, dan kalium itu sebagai kekuatan tanaman dan ketahanan ketahanan tanaman terhadap penyakit. Jadi kalau seumpamanya ada tanaman yang belum di apa namanya di karantina ketika berasal dari daerah lain, itu jikalau tanamannya di sampingnya memiliki ketahanannya tinggi itu minim untuk terpapar dari hama tanaman yang lain. Hmm. Oke. Baik, Kak Nuhi, terima kasih untuk informasinya. Semoga bermanfaat ya. Oke, kita bisa next ke pertanyaan terakhir ya. Ini ada dari Kak Puput. Dia bertanya kalau sering hujan, tanaman dikasih dapur dolomit agar tidak asam, tapi dolomit bisa mengendap dan sulit larut di tanah. Kalau begitu, cara penanggulannya yang benar gimana? Jika curah hujan tinggi dan solusi dari tanah yang sudah banyak diberi dolomit, soalnya takut tanahnya yang keras. Boleh dibantu Mas Ainur ataupun Kak Nuhi lagi boleh. Iya, jadi ini pertanyaannya bagus ya, teman-teman banyak yang Mhm. juga terkendala terkait ini. Jadi kalau sering hujan, tanaman dikasih kapur dolomit. Nah, sebenarnya gini, teman-teman. Jadi tanamannya ini kan tanamannya di pot atau di lahan. Nah, jadi kalau di pot sebenarnya tidak perlu langsung dikasih kapur dolomit. Nah, karena kapur dolomit ya itu tadi, jadi bisa bisa bersifat menetralkan pH tanah memang, tapi kalau hanya di pot, saya rasa tidak perlu langsung dikasih kapur dolomit. Jadi cukup untuk bisa ngasih sirkulasi pot yang lumayan besar aja ketika musim hujan. Jadi satu trik yang saya lakukan di rumah kan karena saya pakai polybag ya teman-teman, kalau di rumah saya pakai polybag, saya selalu kasih alas di polybag di bagian bawah polybag saya. Nah, jadi biar ketika ada hujan airnya itu bisa langsung jatuh keluar dari pot. Nah, itu. Jadi Hmm. kadang banyak disalahpahami ketika apa namanya? Ketika air air menggenang itu justru tidak bagus untuk perakaran tanaman, teman-teman. Makanya harus langsung keluar airnya dari pot itu. Jadi kalau air terlalu lama menggenang di dalam pot atau di dalam polybag itu justru akan membuat akar menjadi busuk. Itu kalau di pot. Nah, jadi kalau di lahan memang kapur dolomit itu sebenarnya hanya dibutuhkan ketika fase awal persiapan tanam. Fase awal persiapan tanam untuk menetralkan pH. Jadi itu. Oke.
Baik, terima kasih Mas Ainur, terima kasih juga untuk, Kak Nohi. Nggak kerasa ya ternyata, kita sekarang udah di penghujung acara. Namun, Bapak, Ibu, teman nanam, kami mohon untuk tidak meninggalkan, Zoom terlebih dahulu ya, sebelum acaranya resmi saya tutup. Dimohon juga untuk peserta dapat memberikan feedback dengan mengisi form evaluasi yang dapat diakses melalui link yang sudah diberikan di kolom chat atau barcode yang tertera di layar. Dengan mengisi form feedback tersebut, nantinya Bapak, Ibu, teman nanam dapat mendapatkan e-sertifikat loh. Bapak Ibu teman nanam, selanjutnya kita akan melakukan sesi dokumentasi. Bagi Bapak Ibu teman nanam yang berkenan untuk on cam dipersilahkan dan untuk tim dokumentasi tolong dibantu arahkan ya.